أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pedihnya siksa kubur tidak bisa dibayangkan. Mereka yang berbuat dosa dan tidak sempat bertobat sebelum meninggal dunia, maka akan diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran apa yang telah diperbuat. Ada perkara-perkara yang bisa menjadi penyebab seseorang bisa mendapat siksa kubur, di mana perbuatan-perbuatan ini kerap dianggap sepele, sehingga sadar atau tidak malah diabaikan dan jadi kebiasaan. Lantas, apa saja perkara yang bisa menyebabkan siksa kubur? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu adalah tiangnya agama dan setiap muslim wajib melaksanakannya. Namun sayangnya sebagian masih saja ada yang menyepelekannya, bahkan sampai meninggalkannya tanpa diqodho atau ganti di waktu berikutnya. Tahukah Anda bahwa menyepelekan sholat ini menjadi ancaman adanya siksa kubur? Bahkan jika sengaja meninggalkannya akan dianggap kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang kedua, syirik. Selanjutnya adalah syirik yang menjadi salah satu penyebab seseorang terancam siksa kubur. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dan tidak mengampuni hambanya yang berbuat syirik atau mempercayai sesuatu selain Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Yang ketiga, munafik. Orang yang munafik juga diancam akan menerima siksa kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyukai apabila ada seorang muslim yang memiliki sifat tersebut. Nabi bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sembarangan buang air kecil dan adu domba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena sesuatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antar manusia. Yang kelima, ghibah dan namimah.
Ghibah atau menggunjing merupakan salah satu perbuatan yang dapat melemahkan persatuan dan hubungan sosial, menghancurkan moral sosial, menghilangkan rasa saling percaya, dan dapat menjadi bibit yang meruntuhkan kerjasama dan sikap saling tolong-menolong. Ghibah dapat menghapus amal perbuatan seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan dan menyikap tabir aib orang yang menggibah di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya itu, ghibah merupakan perbuatan yang dapat menghapus amalan. Amalan baik pelaku ghibah akan berpindah kepada orang yang dia gibahi, sedangkan dosa-dosa korban ghibahnya akan berpindah kepadanya penggibah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.